Oke, halo semuanya. Kami akan membahas topik mail security, khususnya tentang bagaimana kita bisa menganalisis keamanan email menggunakan pendekatan mail forensik. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Gede Arya Putra Udayana, dan teman lalu ada Komang Grinaldi, Novariana, dan Stefanus Ricardo Nantas. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Oke, pertanyaan pertama itu apa itu mail security? Secara sederhana, mail security adalah kumpulan metode dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem email kita dari berbagai ancaman seperti phishing, spoofing, spam, malware, sampai pencurian informasi. Kenapa ini penting? Ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan isi email kita. Kedua itu memastikan identitas pengirim itu benar-benar valid, bukan palsu. Ketiga, mencegah malware menyebar melewat email. Singkatnya, mail security adalah tameng pertama kita di dunia komunikasi digital. Oke, selanjutnya ada ancaman pada email. Sebelum bicara soal proteksinya, kita perlu kenal dulu sama musuh-musuhnya. Ancaman pertama itu phishing. Ini adalah email palsu yang dibuat semirip mungkin dengan email asli. Tujuannya mencuri informasi sensitif kita seperti password atau data kartu kredit. Kedua itu spoofing. Berbeda dengan phishing, spoofing lebih fokus ke pemalsuan identitas pengirim. Email terlihat seolah datang dari pihak terpercaya, padahal tidak. Oke, yang ketiga itu malware attachment. Di sini lampiran email mengandung file berbahaya, bisa exe, zip, atau bahkan file yang disamarkan sebagai dokumen biasa. Dan keempat yaitu spam. Email massal yang tidak diminta, kadang cuma iklan, tapi sering juga jadi pintu masuk penipuan. Dari keempat ancaman ini yang membuat sistem keamanan email perlu dirancang berlapis. Oke, selanjutnya itu alur pengiriman email. Untuk sekarang itu untuk jelasin bagaimana sebenarnya sebuah email bergerak. Prosesnya dimulai dari pengirim yang menggunakan protokol SMTP untuk mengirim email ke server pengirim. Dari sana, email teruskan lewat internet menuju ke server penerima. Nah, titik inilah mail security bekerja. Server penerima akan memverifikasi email lewat 3 mekanisme, yaitu SPF, DKIM, dan DMA-RC yang akan kita bahas oleh rekan saya selanjutnya di slide selanjutnya. Di kesempatan ini saya akan membahaskan di bagian slide 5 yaitu mekanisme keamanan email. Pada slide ini saya akan menjelaskan mekanisme keamanan email yang digunakan untuk mencegah pemalsuan identitas pengirim. Yang pertama adalah SPF. SPF berfungsi untuk memeriksa apakah email dikirim dari server yang memang diizinkan oleh pemilik domain. Jika lolos pemeriksaan, maka statusnya SPF pass. Sedangkan jika gagal, akan dianggap mencurigakan. Yang kedua adalah DKIM. Atau DKIM ini menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan isi email tidak berubah selama proses pengiriman. Dengan begitu, penerima dapat mengetahui bahwa email tersebut benar-benar berasal dari pengiriman yang sah. Yang ketiga adalah DMRC. DMRC ini bekerja bersama SPF dan DKIM untuk menentukan tindakan terhadap email yang gagal verifikasi, misalnya ditolak atau dimasukkan ke folder spam. Ketiga mekanisme ini sangat penting karena membantu melindungi pengguna dari serangan phishing dan pemalsuan email. Baik,
kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide 6. Atau di sini saya akan membahas email aman dan versus email yang tidak aman. Pada slide ini ditampilkan perbandingan antara email yang aman dan email yang tidak aman. Dari sisi status autentikasi, email yang aman biasanya memiliki hasil SPF, DKIM, dan DMARC yang valid atau pas. Sedangkan email yang tidak aman seringkali menunjukkan status file. Dari alamat pengirim, email yang memiliki alamat yang jelas dan konsisten. Sebaliknya, email tidak aman sering menggunakan alamat yang menyerupai perusahaan untuk menipu korban. Kemudian pada lampiran, email aman biasanya berisi dokumen yang wajar dan tidak berbahaya. Sedangkan email tidak aman dapat berisi file mencurigakan seperti file exe, file zip yang tidak dikenal, atau PDF yang mengandung tautan phishing. Terakhir, dari gaya bahasa, email aman menggunakan bahasa yang profesional dan jelas. Sementara email tidak aman sering menggunakan bahasa yang mendesak, mengancam, atau menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal agar korban segera bertindak. Untuk berikutnya kita akan menuju slide 7. Di sini kita akan membahaskan apa itu email front sys. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai email front sys. Email front sys adalah proses investigasi terhadap email untuk memperoleh bukti digital dan mengidentifikasi ancaman keamanan. Teknik ini sering digunakan dalam bidang mengidentifikasi ancaman keamanan. Teknik ini sering digunakan dalam bidang keamanan cyber untuk melacak sumber email mencurigakan atau serangan phishing. Dalam proses email front sys terdapat beberapa bagian yang dianalisis, yaitu hardware email untuk mengetahui jalur pengiriman email dan informasi teknis lainnya. Sekadar informasi untuk memverifikasi identitas pengirim, SPF atau DKIM dan DMARC untuk mengecek keaslian email, body email untuk menganalisis isi pesan dikirim, assessment untuk memeriksa apakah lampiran mengandung malware atau file berbahaya. Melalui analisis tersebut, investigator dapat menentukan apakah sebuah email aman atau merupakan bagian dari serangan cyber. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, setelah penjelasan tadi oleh teman saya, sekarang kita langsung saja ke demonstrasinya untuk mencoba kita mail forensik dari email yang sudah kita punya, yaitu Hope to Kokanda. Nah, kita coba buka untuk menggunakan Notepad dulu. Kita untuk cari tahu apa isinya. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk authentication resultnya itu SPF file, yang mana tadi kan udah dijelasin kalau SPF file itu merupakan indikator dari email yang tidak aman, dimana domain MicroApple ini tidak terdaftar pada pada server ya, pada IP addressnya. Kemudian di sini kita bisa lihat headernya. Di sini terbilang dari billjogs.microapple. Terus reply to-nya ke negeja3921@paster.com, dimana bisa kita lihat untuk domainnya itu berbeda. Jadi ini merupakan salah satu indikator dari email yang tidak aman. Kita bisa tahu karena sangat-sangat berbeda. Dan domain dari MicroApple itu tidak terdaftar dari IP servernya pengirim. Jadi kita bisa tahu untuk email ini merupakan indikator dari email yang tidak aman. Sini pada email tersebut terdapat body textnya, body emailnya, dan juga ada lampiran juga di sini, ada PDF, yang mana yaitu puzzle to kokanda.pdf. Nah, kita coba cari tahu apakah ini benar-benar PDF apa enggak. Nah, kita coba pertama kita coba
copy dulu seluruh isinya nih, PDF-nya. Nah, lalu kita coba cari di browser itu, yaitu CyberSafe, untuk kita menentukan, kita cari tahu ini PDF apa enggak. Nah, itu CyberSafe, kita buka. Nah, kita di inputnya itu kita masukin aja yang tadi, tempel. Nah, tadi kan kita bisa lihat di sini dari base 64. Nah, kita buat from base 64 to hex untuk kita cari tahu untuk apakah ini PDF apa enggak. Nah, untuk mencari tahunya kita ambil 4 angka yang di depan, 4 angka magic di depan ini untuk cari tahu apakah ini PDF apa enggak. Nah, untuk cari tahunya kita cari di Google, yaitu Gary Kessler. Gary Kessler. Gary Kessler. Nah, Gary Kessler signature table. Nah, tadi kan kita bisa dapetin 4 angka yang di depan itu. Nah, kita coba cari, Ctrl F. Kita masukin aja 4 angka tadi. Mana dia? Ini kita copy, kita cari. Nah, kita bisa tahu di sini angka itu merupakan file berbentuk zip, bukan PDF. Jadi itu merupakan salah satu hal yang bisa mencurigakan itu loh. Soalnya ini tertulisnya PDF tapi aslinya itu merupakan filenya zip. Nah, kita kan udah tahu tadi itu merupakan file zip, bukan file PDF. Nah, kita coba dulu kita download file zipnya. Nah, kita buang ini dulu, terus kita download. Nah, sebelum kita download itu kita aku mastiin untuk menggunakan virtual machine ya, biar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Nah, kita download, kita namain attachment. Nah, udah kita download. Nah, kita langsung masuk ke filenya. Attachment kita kompres dulu, ekstrak maksudnya. Kita ekstrak. Nah, kita bisa lihat di sini ada di file zipnya ada folder yang berisikan 2 file yang tidak ada formatnya itu. Terus di sini ada file Excel. Nah, kita di sini pastikan kita tahu ini, nggak tahu ini formatnya apa. Nah, kita coba cari tahu ini merupakan file dalam format apa. Nah, kita masuk ke browser. Untuk mencari tahu yang tadi formatnya yang tidak diketahui itu, kita masuk aja ke cari Hexit. Nah, Hexit. Nah, di Hexit ini kita buka berkas dari attachment tadi. Nah, di sini kan ada 2 berkas yang tidak kita tahu, file yang kita tidak tahu apa formatnya itu. Apakah itu PDF atau hal yang lainnya, format lainnya di sini tidak terlihat. Nah, kita coba yang Dr. Crown. Coba kita. Nah, di sini dapat kode hexnya sama kayak hal yang tadi. Kita coba ambil 4 angka yang di depan. FFD
B8 dan kita cocokkan di Gary Kessler. FF B8 FE0. Nah, kita bisa tahu ternyata file yang kita tidak tahu itu formatnya apa itu merupakan file JPG atau JPEG. Ya, kita coba ubah namanya menjadi JPEG untuk kita lihat apa isi file itu. Kita ubah namanya. .jpeg. Nah, kita bisa lihat ternyata file Dr. Crony merupakan file foto ya, foto JPEG. Bisa kita lihat ini merupakan ini untuk gambarannya, gambar dari isi dari filenya. Nah, kita pasti penasaran juga kan lagi satu nih apa sih filenya. Nah, kita sama kayak tadi caranya, kita buka ke browser yang tadi Hexit. Nah, kita buka berkasnya tadi yang lagi satu. Nah, ini filenya kan Good Job Major. Kita buka, sama halnya kayak tadi kita ambil 4 ini angka magic lah, 25, 50, 25, 50, 44. Nah, kita bisa tahu dari 4 angka hex ini merupakan file PDF yang ternyata file tersebut merupakan file PDF. Nah, kita coba ubah namanya jadi .pdf untuk mencari tahu apa isi dari file tersebut. .pdf. Nah, kita coba buka isi file PDF-nya. Nah, di sini ada kekandian Alsave di sini dan isi filenya PDF tersebut. Nah, dari percobaan yang kita sudah lakukan itu kita bisa tahu apa sih, apakah email yang kita punya ini merupakan email yang phishing atau enggak. Dari kita lihat dari header-nya tadi, SPF-nya juga SPF file, dimana kita bisa tahu itu merupakan indikator dari email yang mencurigakan, dan juga headernya dari from dan reply to-nya domainnya itu berbeda, jadi bisa kita tahu itu merupakan indikator dari email yang phishing. Nah, kita bisa di sini kita bisa cari tahu juga isi dari lampiran itu tersendiri. Apakah tadi kan terbilangnya lampiran itu merupakan file PDF, yang dimana ternyata yang benar itu merupakan file zip, dan isinya itu 2 file yang tidak diketahui formatnya dan juga ada file Excel. Terus kita cari tahu apa format dari file itu sendiri, yang mana ada file JPEG dan juga ada file PDF. Nah, kita bisa simpulin dari kegiatan tadi itu kita bisa tahu emailnya itu merupakan file yang aman atau tidak. Nah, dari kita percobaan tadi, nah segitu aja sih dari demonstrasi mail forensik untuk contoh dari email ini tersendiri. Situ saja. Oke, baik. Itu jadi itu tadi pemaparan lengkap dari kami soal mail security dan mail forensik. Intinya, keamanan email bukan cuma urusan teknis. Ini sudah jadi kebutuhan nyata di era digital sekarang. Dengan memahami ancamannya, mekanisme proteksinya, dan cara investigasi forensiknya, kita bisa jauh lebih siap menghadapi serangan cyber berbasis email. Terima kasih sudah menyimak video presentasi kami.